Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nana Sarini dengan NIM DS 0323022 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin membuat video untuk pemenuhan tugas metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen, mohon maaf Bapak saya sebut namanya, Bapak Wayan Sudarsana, SPD MPD. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh penerapan model program-based learning dengan teknik mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 di SD Impres 6 Lolu. Di sini saya sudah memiliki dua dosen pembimbing, yaitu pembimbing 1 dan juga pembimbing 2, di mana pembimbing satunya adalah Bapak Wayan Sudarsana, SPD MPD, dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Imade Mega Haryani, SPD MPD. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu 1.1 latar belakang. Adapun hal yang latar belakangi dalam pemilihan judul, yaitu di mana pendidikan saat ini menuntut siswa untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Salah satunya adalah keterampilan berpikir kreatif, yang penting untuk menghasilkan ide dan juga memecahkan masalah, itu menurut Slamet tahun 2021. Nah, namun keterampilan berpikir kreatif siswa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil PISA serta kondisi di lapangan, di mana berdasarkan hasil observasi di SD Impres 6 Lolu, siswa masih kurang aktif dan cenderung pasif dan memberikan jawaban yang masih singkat serta tidak bervariasi. Nilai siswa yang masih rendah dalam menjawab soal esai juga menunjukkan kurangnya keterampilan memecahkan masalah dan juga mengembangkan jawaban. Permasalahan ini disebabkan oleh pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan juga metode yang digunakan kurang bervariasi, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang bervariasi dengan menggabungkan model PBL dan juga teknik mind mapping. Nah, dengan penggabungan kedua pendekatan tersebut, diharapkan keterampilan berpikir kreatif siswa dapat meningkat. Kita masuk ke 1.2, yaitu rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model problem-based learning dengan teknik mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SD Impres 6 Lolu? Dan yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap model problem-based learning dengan teknik mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS di SD Impres 6 Lolu? Selanjutnya ada 1.3, yaitu tujuan penelitian. Di sini ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui adanya pengaruh model problem-based learning dengan teknik mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS di SD Impres 6 Lolu. Dan yang kedua, yaitu mengetahui respon siswa terhadap model problem-based learning dengan teknik mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SD Impres 6 Lolu. Masuk pada 1.4, yaitu manfaat penelitian. Ada 4 manfaat penelitian, yaitu bagi sekolah sebagai referensi penerapan pembelajaran inovatif sesuai kurikulum merdeka yang berbasis deep learning. Kemudian bagi guru, yaitu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan berpikir kreatif. Dan ada untuk siswa, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPAS. Untuk peneliti, menambah wawasan terkait pembelajaran model problem-based learning dan juga teknik mind mapping, serta penelitian selanjutnya, yaitu sebagai referensi penelitian terkait. Kita masuk pada 1.5, yaitu asumsi penelitian, di mana asumsi calon peneliti bahwa dengan adanya penerapan model problem-based learning dengan teknik mind mapping, itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SD Impres 6 Lolu. 1.6, yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh aspek yang diantaranya ada waktu, subjek penelitian, objek penelitian, materi pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2026-2027 dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 SD Impres 6 Lolu yang berjumlah 29 siswa. Adapun fokus penelitian ini adalah pengaruh model problem-based learning dengan teknik mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa, di mana penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran IPAS, terkhususnya IPA, yaitu pada materi bab 1 melihat keadaan cahaya. Dengan menggunakan kurikulum merdeka melalui pendekatan deep learning. Nah, selain itu, media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media mind mapping,
yang dikhususkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kita masuk pada 2.1, penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu. Di antaranya yang pertama ada dari Tagore dan juga Savitri tahun 2024 dengan judul penelitian peningkatan keterampilan berpikir kreatif melalui pembelajaran inquiry thinking berbantuan mind mapping. Dan yang kedua ada Adilah dan Haryanti tahun 2023 dengan judul penelitian pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPA. Dan yang ketiga ada Tesurya DKK tahun 2023 dengan judul penelitian pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif matematis siswa. Dan yang keempat ada Jana dan Suryani tahun 2022 dengan judul penelitian pengaruh model pembelajaran problem solving berbantuan mind mapping terhadap pemahaman konsep siswa kelas 4. Dan yang terakhir ada Rizkyanti dan juga Christine tahun 2022 dengan judul penelitian penerapan metode pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD. 2.2 yaitu konsep yang membahas tentang pengaruh, kemudian model problem based learning, ada yang dibahas yaitu pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, serta sintaks dari model problem based learning. Kemudian akan membahas tentang teknik mind mapping, yang dimana di dalamnya membahas tentang pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, serta langkah teknik mind mapping. Kemudian ada membahas model problem based learning dengan teknik mind mapping. Selanjutnya ada keterampilan berpikir kreatif yang dibahas adalah pengertian dan juga indikatornya. Lalu ada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga sosial atau IPAS. Kemudian ada bahan ajar, di mana saya di sini memilih bahan ajar yaitu melihat karena cahaya. Dan kita jabarkan pada pengertian cahaya, sumber cahaya, sifat-sifat cahaya, dan juga peran cahaya dalam proses melihat. Di sini ada gambar dari pemikiran yaitu mind mapping. Kemudian ada proses mata melihat karena cahaya. Selanjutnya ada landasan teori, di mana saya menggunakan dua teori, yaitu teori konstruktivisme dan juga behaviorisme. Di mana teori konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan juga aktivitas belajar. Dalam penelitian ini, teori konstruktivisme relevan dengan model PBL dan juga teknik mind mapping yang mendorong siswa untuk aktif, berpikir, serta mengembangkan ide sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatifnya. Teori konstruktivisme digunakan untuk membantu memecahkan rumusan masalah pertama. Yang kedua ada teori behaviorisme, di mana teori ini menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulus dan juga respon. Dalam penelitian ini, BBL dan juga mind mapping berperan sebagai stimulus, sedangkan respon siswa dapat dilihat dari keaktifan dan juga partisipasi mereka selama mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk membedah rumusan masalah yang kedua. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini dimulai dari rendahnya keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS, dan itu menjadi masalah utama yang akan kita pecahkan. Kemudian ada model pembelajaran problem based learning dan juga teknik mind mapping, itu digunakan untuk membedah rumusan masalah ataupun asumsi yang peneliti dapatkan. Di mana di sini targetnya adalah siswa kelas 5 di SD Impres 6 Lolu. Kemudian yang melatar belakanginya adalah pengaruh model pembelajaran based learning dengan teknik mind mapping terdapat kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SD Impres 6 Lolu. Nah, di sini ada dua rumusan masalah yang didapat dari permasalahan ataupun judul dari calon peneliti, yaitu apakah ada pengaruh model problem based learning dengan teknik mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 di SD Impres 6 Lolu. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap model problem based learning dengan teknik mind mapping pada mata pelajaran IPAS di SD Impres 6 Lolu. Pada rumusan masalah pertama itu dibedah dengan uji statistik dan juga teori konstruktivisme. Kemudian pada rumusan masalah yang kedua itu digunakan teori behaviorisme. Nah, setelah itu peneliti menyusun instrumen, kemudian menguji instrumen,
Dan yang selanjutnya yang diuji itu adalah modul soal tes, yaitu ada pretest dan juga post-test, serta angket, lanjut ke analisis data, dan yang terakhir kesimpulan, di mana diketahui ada tidaknya pengaruh model problem-based learning dengan teknik mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS di SD Impres 620. 2.5 yaitu hipotesis penelitian. Di sini ada hal-halnya, yaitu tidak terdapat pengaruh model problem-based learning dengan teknik mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 di SD Impres 620, dan hal-nya yaitu terdapat pengaruh model PBL dengan teknik mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SD Impres 620. Bab 3 metode penelitian, yaitu 3.1 rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pre-eksperimen dan desain one-through pretest dan juga post-test, di mana penelitian dilakukan dengan memberikan pretest, kemudian diberikan perlakuan dengan model PBL dengan teknik mapping, dan akhirnya diberikan post-test untuk melihat pengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa di SD Impres 620. 3.2 yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Impres 620 yang berlokasi di Jalan Raden Ajeng Kartini, nomor 18, Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 3.3 yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Impres 620 yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas A dan juga kelas B, di mana kelas A berjumlah 28 siswa, di mana terdapat 12 siswa laki-laki dan juga 16 siswa perempuan. Sedangkan di kelas B terdapat 29 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan juga 16 siswa perempuan. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5B SD Impres 620 yang berjumlah 29 siswa, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan kelas B dilakukan karena pada kondisi di kelas A terdapat siswa berkebutuhan khusus dan lebih homogen serta tidak, sehingga memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Lanjut ke 3.4 yaitu variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Variabel X-nya adalah penggunaan model problem-based learning dengan teknik mapping, kemudian variabel Y-nya yaitu keterampilan berpikir kreatif siswa. 3.5 instrumen penelitian. 1 ada nomor validasi untuk menilai kelayakan instrumen seperti modul, soal, dan juga angket. Kemudian yang kedua ada modul sebagai pedoman pembelajaran PBL dengan teknik mapping. Yang ketiga ada tes untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang keempat ada angket, mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir ada dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada 3.5.1 yaitu uji instrumen penelitian menggunakan uji validasi untuk menilai kesesuaian bahasa, isi, dan juga konstruk instrumen. Yang kedua ada uji validitas untuk memastikan data yang diperoleh dari instrumen benar-benar akurat. Kemudian yang ketiga uji reliabilitas, mengukur kekonsistenan data dan juga instrumen jika digunakan berulang kali. 3.6 prosedur penelitian, di mana terdapat langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan oleh calon peneliti. Yang pertama ada observasi awal, kemudian ada menyusun instrumen penelitian, ada uji instrumen penelitian, ada tes yaitu pretest dan juga perlakuan serta post-test, kemudian ada angket, ada analisis data, penarikan kesimpulan, dan juga dokumentasi. 3.7 yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyarat, di mana uji normalitas data menggunakan aplikasi SPSS dengan versi 26 dengan perhitungan model Shapiro-Wilk. Ketentuan apabila signifikansinya kurang dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitupun sebaliknya. Kemudian ada uji homogenitas data menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Ketentuan apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05 itu data bersifat homogen, begitu juga sebaliknya. Uji hipotesis yaitu menggunakan uji T-Peierette test untuk mengetahui pengaruh
sebelum dan sesudah pemberlakuan. Kriteria pengambilan keputusannya apabila nilai seek to talent yaitu kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, lembar angket respon siswa digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan siswa terjadi apabila sudah diberikan perlakuan dan juga post-test. Baik, di sini ada galeri penelitian, sama ada surat izin observasi digunakan untuk mendapatkan izin di SD Impres 602 untuk melakukan penelitian. Kemudian ada hasil tes siswa yang menunjukkan bahwa nilai siswa itu masih rendah pada kemampuan berpikir kreatifnya. Kemudian ada wawancara guru kelas 5 yaitu Ibu Nursinta SPD. Di bawah juga ada foto bersama siswa di SD Impres 602. Dan yang terakhir ada hasil observasi awal peneliti yaitu nilai-nilai yang ada pada siswa kelas 5 di SD Impres 602. Baik, hanya itulah yang dapat peneliti sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.